Santoso, NIM 0501192008. Saya dari kelas EKI 6E dan di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku hormat saya sebagai manusia terhadap lingkungan. Di mana tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Ekonomi Pertanian dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fadlan. Oke, marilah kita masuk ke materinya. Sebelum saya menjelaskan tentang perilaku hormat saya kepada lingkungan, saya akan memberikan penjelasan tentang unsur-unsur etika lingkungan. Setiap cabang etika memiliki unsur etika lingkungan hidup sebagai pengembangannya. Etika kehidupan ekonomi pun tak hanya berpikir secara sosiologis dan ekonomis, melainkan juga secara ekologis. Setidaknya ada dua unsur utama dalam mengusahakan etika lingkungan hidup yang ditawarkan oleh Velasquez, yaitu etika ekologi dan etika konservasi sumber daya yang bisa habis. Etika ekologi menyadarkan bahwa manusia bukanlah penguasa alam. Dalam hal ini perlu diubah sikap manusia yang antroposentrik, yaitu menganggap bahwa dirinya pantas menerima pertimbangan moral. Akibatnya semua yang di luar manusia tidak berharga dan pantas dieksploitasi tanpa kira-kira. Manusia harus menyadari adanya nilai intrinsik dalam tiap unsur non-manusia. Bagian-bagian lingkungan yang bukan manusia itu perlu dijaga. Tidak masalah apakah hal tersebut menguntungkan manusia atau tidak. Kemudian ada etika konservasi sumber daya. Etika konservasi sumber daya yang bisa habis mengacu pada penghematan sumber daya alam untuk digunakan di masa mendatang dalam mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Setidaknya ada dua macam kepedulian lingkungan, yaitu kepedulian lingkungan yang dangkal atau shallow ekologi dan kepedulian lingkungan yang dalam atau deep ekologi. Kepedulian lingkungan yang dangkal menunjukkan perhatian kepada kepentingan-kepentingan yang sering diabaikan dalam ekonomi tradisional. Pandangan ini menganggap alam bernilai hanya sejauh mana bermanfaat bagi kepentingan manusia dan bukan karena alam bernilai pada dirinya sendiri. Pada kepedulian lingkungan yang dalam sudah mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Oke. Jadi itu tadi unsur etika dalam unsur etika lingkungan. Dan sekarang saya masuk ke contoh hormat saya kepada lingkungan. Pertama itu tentunya saya tidak membuang sampah sembarangan, dan saya mengajak juga kepada teman-teman untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena membuang sampah sembarangan itu sama dengan merusak lingkungan. Seandainya kita buang ke sungai, itu akan merusak ekosistem sungai. Kemudian ketika kita membuangnya di jalan umum, itu juga akan merusak struktur tanah. Kemudian juga merusak dan mengganggu ekosistem juga termasuk. Kemudian kita sebagai generasi muda, generasi sekarang tidak menghambur-hamburkan sumber daya. Misalnya kita tidak membuang air, kemudian kita tidak menggunakan sesuatu secara berlebihan, karena jika kita menggunakan sesuatu secara berlebihan, generasi kita, anak cucu kita tidak akan merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Misalnya kita menggunakan air bersih, air itu kita gunakan secara berlebihan, dan ketika air bersih itu sudah krisis, maka ya anak cucu kita akan menggunakan air apa gitu. Kemudian juga kita tuh untuk senantiasa melakukan reboisasi, membantu gitu. Kita datang ke beberapa komunitas yang peduli tentang lingkungan, yang melakukan reboisasi, misalnya penanaman mangrove, kemudian penanaman pohon-pohon lainnya gitu. Jadi bentuk-bentuk sederhana seperti itu adalah rasa hormat kita terhadap lingkungan. Hormat di sini adalah poinnya untuk menjaga lingkungan kita, melindungi dia dari kerusakan yang sifatnya. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih teman-teman telah menonton, dan semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dan dipahami, dan saya mendapatkan sesuatu feedback yang baik kepada saya. Oke, terima kasih teman-teman.